Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Tumbal Pesugihan Ibu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Bagaimana ini, Dok? Kenapa anakku tidak bisa diselamatkan? Aku sangat panik dengan penuturan dokter bahwa Raya tidak bisa diselamatkan. Saya tidak bisa menjawab apapun, Pak. Ini sudah takdir, ucapnya membuat tak puas. Ayo, Dok, sekali lagi. Dia pasti bisa hidup. Aku mencoba membujuk dokter agar dia memeriksa Raya kembali. Ia menggeleng. Tidak bisa, Pak. Jantung anak Bapak sudah tidak berdetak lagi. Kenapa kejadian kematian ini berturut-turut? Baru saja aku kehilangan bayi rahim Sania dan sekarang harus kehilangan anak perempuanku. Aku yakin ada yang tidak beres yang sedang menimpaku. Akhirnya dengan rasa yang amat sedih, aku membawa Raya pulang untuk dimakamkan. Dokter hanya bilang Raya tiba-tiba terkena demam berdarah, lalu akhirnya Raya sering muntah darah. Tapi mengapa hanya dalam waktu sehari? Ini tidak logis. Sirine ambulan berbunyi sangat keras. Semua warga sekitar keluar rumah dengan wajah yang panik. Aku terus menangis berderai air mata meratapi jenazah Raya. Tak percaya dia pergi secepat ini. Pak, rumah Bapak di depan kan? Sopir ambulan menunjukkan sebuah rumah yang persis di depan kami. Iya, Pak, jawabku pelan dengan nada sesegukan. Mobil ambulan berhenti. Warga yang telah keluar rumah datang untuk melihatku. Ada apa ini, Pak Bahar? Siapa yang meninggal? Tanya salah satu ibu-ibu yang berdiri tepat di hadapanku. Raya, jawabku amat pelan. Raya, innalillahi wa innalillahi rojiun. Semua amat mencekam. Terlebih lagi, ternyata Bu Puji sudah ada di rumahku sedari tadi. Ada apa ini? Ia seperti pura-pura ingin mengetahui hal ini. Matanya terfokus pada jenazah Raya yang masih di dalam mobil. Turunkan dulu anakmu, perintah Bu Puji. Tak belit lama aku langsung menurunkan jenazah Raya dan ditempatkan di ruang tamu. Raya, Raya. Sania dengan berjalan pincang menghampiri jenazah Raya. Mas, kenapa bisa meninggal? Ia menangis dan sesekali mencium kening anak kami. Mataku mendelik saat melihat Bu Puji, sesekali tersenyum kecut. Bu Puji kenapa? Senang melihat anakku meninggal, tanyaku. Astagfirullah. Kenapa berpikir seperti itu? Ia menggelengkan kepalanya. Warga datang silih berganti, tetapi aku tak melihat ada Adrian di sini. Sania, Adrian di mana? Tanyaku. Ia masih menangis, entah hanya pura-pura atau nyata. Aku tidak tahu, Mas. Bapak, suara anak lelaki memanggilku. Ya, itu Adrian datang bersama Pak Haji Rosadi. Kamu dari mana? Lihat adikmu. Aku memperlihatkan Raya yang terbujur kaku dengan kedua matanya yang telah terpejam. Pak, Raya beneran meninggal. Ia menatapku dengan mata yang sudah berlinang. Aku mengangguk lemas. Adrian jatuh tepat di samping jenazah Raya. Ia menangis terseduh-seduh. Mas, aku gak rela. Lagi-lagi Sania merasa sangat terpukul atas meninggalnya Raya. Ikhlaskan, bukankah ini kemauanmu? Aku terkejut saat Pak Haji mengatakan hal itu. Maksud Bapak apa? Kemauanku. Ini takdir, Pak. Sania bangkit dan membentak Pak Haji dengan nada yang cukup keras. Semua warga yang tengah berbela sengkawa tampak ikut ribut dengan ini. Para ibu-ibu menarik paksa Sania agar tidak menimbulkan keributan. Maksud Bapak apa?
bisiknya padanya. Ia menggeleng. Aku mengira maksud khusus. Mengapa Pak Haji mengatakan demikian? Saya pulang dulu, permisi. Bu Puji tampak pergi berlalu meninggalkan kami. Mau kemana kamu? Pak Haji tampak mengikuti Bu Puji dari belakang. Ia mencekatnya, namun aku tak tahu apa yang terjadi. Aku lebih fokuslah untuk pemakaman raya. Pak Haji Rosadi kembali, namun Bu Puji entah kemana. Aku tak menanyakan hal tadi. Kami semua dengan hikmat mengurus jenazah raya. Pemakaman berlangsung cukup lama karena Sania seringkali jatuh pingsan. Bahar, nanti Bapak adakan tahlil di rumahmu ya, bisiknya padaku setelah profesi pemakaman ini selesai. Aku mengangguk. Iya Pak, dengan senang hati. Tidak, Sania berteriak histeris. Ada apa? Ayo bangun, jangan meratapi seperti ini. Aku mencoba meraih Sania agar ia bangun dari pusaran makam raya. Istri saya kenapa Pak? Kenapa bisa seperti ini? Bisikku pada Pak Haji Rosadi. Tidak apa-apa, ini wajar, jawabnya santai. Setibanya di rumah mereka pemakaman raya, Sania masih lemas dan sesekali memegangi perutnya. Aku tahu ia masih merasakan sakit pasca operasi. Adrian, bawa ibumu istirahat ke dalam kamar, bisikku pada anak sulungku. Aku meraih Zaki dan memangkunya. Bahar, saya pulang dulu ya. Nanti malam saya adakan tahlilan di sini. Nanti saya ajak warga untuk datang, ucapnya padaku. Iya Pak Haji, terima kasih, timpalku. Malam telah tiba, tapi entah mengapa Sania masih menangis dengan mendekap foto raya dengan erat. Sudahlah Sania, ikhlaskan. Aku menimpalinya dengan pada cukup keras. Diam kamu Mas, sautnya. Adrian nampak tenang bersama Zaki. Aku keluar untuk menunggu Pak Haji Rosadi datang. Seorang berbaju putih dengan sorot lampu senter yang berjalan ke rumahku. Aku melambaikan tangan dan aku yakin ia Pak Haji Rosadi. Assalamualaikum Bahar, ucap seorang. Waalaikumsalam Pak Haji, mari masuk. Kupersilakan Pak Haji untuk memasuki rumahku. Namun dari sorot matanya nampak lain. Ia tampak fokus pada Adrian. Adrian, sini. Pak Haji menggandeng tangan anakku itu lalu duduk bersamanya. Jadi ngaji bareng, tanya Pak Haji pada Adrian. Adrian mengangguk. Sepertinya mereka sudah membicarakan sesuatu sebelumnya. Emang kamu mau ngaji bareng Pak Haji? Tanyaku pada Adrian. Iya Pak, jawabnya santai. Hei, pergi kamu. Tiba-tiba Sania meraih tangan Pak Haji dengan amat kuat. Sania, kamu sedang apa? Kesurupan. Hampir saja aku menamparnya karena dia mengusir Pak Haji. Biarkan saya yang ngurus, Bahar. Pak Haji mencengkram baik tangan Sania dengan sangat kuat. Lepaskan, teriak Sania. Aku dan Adrian mencoba membantu Sania agar ia tak memberontak. Pak Haji Rosadi membaca doa agar memulihkan kondisi Sania. Hawa yang sangat panas mulai menyelimuti tubuhku. Panas sekali. Pak, kenapa panas sekali udaranya di sini? Adrian bertanya pada Pak Haji. Ternyata bukan hanya aku saja yang merasakannya. Pak Haji mengisyaratkan agar kami tak berbicara dahulu. Namun hawa panas ini terus berlanjut. Tubuhku seperti terbakar. Ah, pergi! Sania terus berteriak, wajahnya memerah. Keringatku mulai bercucuran. Tiba-tiba tenaga Sania berubah menjadi amat kuat, seperti layaknya seorang lelaki. Pak, tangan ibu berotot, bisik Adrian padaku. Aku menyoroti tangan Sania yang sedikit berotot. Pak Haji, bagaimana ini? Tiba-tiba Zaki menangis dengan kencang. Entah apa yang membuat ia menangis. Adrian, raih adikmu,
bawa dia ke sini. Jangan sampai dia lari dan pergi." Adrian melepas genggaman tangannya di tangan Sania. Lalu ia meraih Zaki. Suasana semakin mencekam. Lalu Sania tak sadarkan diri, namun Zaki masih terus menangis. "Bahar, kita batalkan acara tahlilan ini ya," ucap Pak Haji. Namun sejumlah warga sudah mulai berdatangan ke rumahku. "Tapi Pak, semua warga sudah mulai datang," timpalku. "Nanti saya bilang ke mereka," ungkapnya. Sania dipindahkan ke kamar untuk dibaringkan. Pak Haji Rosadi menemui warga yang telah datang. Namun entah mengapa Zaki terus menangis. "Zaki, kamu mau apa, Nak?" Aku meraihnya dan menggendongnya. "Zaki minta susu mungkin, Pak," ungkap Adrian. "Cepat buatkan, biar bapak yang menimangnya." Aku memerintahkan Adrian untuk membuat susu. Zaki terus menangis. "Kamu mau apa, Zaki?" Aku semakin cemas dan khawatir. Sania pun belum tersadar juga. "Pak, anak saya kenapa ini?" Pak Rosadi datang lalu menempelkan tangannya tepat di dahi Zaki. Ia menggeleng. "Tidurkan saja." "Pak, ini susunya." Adrian datang membawa susu untuk Zaki. Aku meraihnya dan segera menidurkan di tempat tidur milik Adrian. "Bahar, saya pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa langsung ke rumah saya aja." Pak Haji Rosadi berbalik badan dan hendak meninggalkan rumahku. "Tapi Pak, Sania belum sadar juga," ucapku lirih. "Nanti juga sadar, dia cuma kelelahan," timpalnya pelan. "Jaga baik-baik anakmu itu, jangan sampai ada hal yang lain menimpanya," imbuhnya. "Hal lain apa lagi?" "Hal lain apa lagi, Pak?" tanyaku dengan amat penasaran. "Jangan tanyakan hal itu, saya juga belum tahu pasti." "Ya sudah, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Adrian duduk tepat di samping Zaki. Aku menyoroti matanya yang tak sengaja membendung air matanya. "Kamu kenapa, Adrian?" Alisku mengenyit. "Aku takut, Pak," jawabnya lirih dan mulai meneteskan air mata. "Takut kenapa? Zaki kan sudah tenang, sudah tidak nangis lagi." "Ibu punya ritual pesugihan, Bapak. Apa Bapak tidak tahu?" ungkapnya dengan nada yang cukup keras. Aku terkejut. "Maksudmu apa, Adrian?" "Yang benar saja, ibumu punya ritual pesugihan." Ia menyeka air mata, matanya terus mengalir. "Pak Haji yang bilang padaku." "Kapan Pak Haji bilang? Kenapa Bapak tidak dikasih tahu terlebih dahulu?" Aku memegang pundak Adrian agar dia bercerita tentang hal ini. Pak Haji yang mengajakku untuk datang ke rumahnya. Lalu Pak Haji bercerita seperti itu, ungkapnya pelan. "Mungkin ASI juga menjadi tumbal dari pesugihan ibu, Pak," imbuhnya. Aku menggeleng tak percaya. "Bapak tahu tidak? Tapi aku takut untuk bercerita, Pak. Aku takut dengan ibu." "Katakan saja, ini bapakmu. Ayo katakan." "Ibu pernah mengubur ASI di halaman belakang rumah, Pak. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi." "Kamu pasti bohong, Adrian. Bagaimana bisa ibumu setega itu?" Aku yang masih tak percaya dengan omong kosong anakku, lantas menimpalinya bahwa Sania tidak berbuat keji seperti itu. "Untuk apa aku berbohong, Pak?" bentaknya padaku dengan sesekukannya yang tak berhenti. "Lalu apa lagi?" Itulah sahabat cerita dari Tumbal Pesugihan Ibu part 13. Ditunggu part selanjutnya.